Assalamualaikum semuanya. Hari ini saya akan memperagakan cara masak gulai jengkol dengan daun singkong, atau dalam bahasa Minangnya gulai jariang dengan pucuk ubi. Selamat mengikuti prosesnya. Baik, saya akan membagi apa saja resep dari kalio jariang. Ya, ini santan sesuka kita aja. Kemudian ini nanti ada bawang putih, kunyit, cabai giling halus, ini ada jahe, laos, kemudian ini ada bawang merah, ini udang rebon yang sudah diulek, jengkol yang sudah direbus pakai daun salam. Kenapa direbus pakai daun salam? Supaya baunya tidak terlalu menusuk hidung. Nah, kemudian bumbu-bumbu daun-daunnya, daun salam 2 lembar, kemudian daun jeruk 3 lembar, daun kunyit setengahnya aja, serai karena ini kecil-kecil saya kasih 2. Buat pemanisnya nanti ada rawit merah itu 6, kemudian asam kandis karena kecil-kecil jadi 4. Ini daun singkong yang sudah saya rebus supaya nanti tidak terlalu lama ya kita masaknya. Oke, sekarang saya akan masukkan satu-satu bumbunya. Jadi ini bawang merahnya sudah saya masukkan 4 sendok ini. Kemudian ini bawang putihnya sedikit saja, nggak usah banyak-banyak biar rasanya nggak lama ya. 1 sendok teh ini saya sengaja beli bumbu giling supaya praktis karena ini bumbunya baru. Nah, ini laos 1 sendok makan, tambah sedikit boleh, 1,5 sendok makan. Kemudian ini ada jahenya 1 sendok teh saja, kunyit sedikit supaya nanti rasanya nggak pahit, 1/2 sendok teh. Nah, ini kalau cabai sesuai selera, kalau saya masukinnya ya 4 sendok lah, 4 sendok teh. Nah, kemudian ini tadi yang sudah diulek, udang rebon yang sudah diulek tadi ya. Kita aduk sebentar, kemudian baru masukkan daun-daunnya, ada serai, daun kunyit, daun jeruk 3 lembar, kemudian daun salam 2, ini asam kandis. Kalau saya biasanya masukkan rawit ini terakhir supaya merahnya masih segar. Ini sudah boleh kita masukkan sekarang jengkol, karena jengkol sudah direbus, jadi biar lebih enak semua ya. Tuh, lihat, wow. Nah, kemudian ini daun singkongnya kita masukin ke sini. Ini saya merebus daun singkong dikasih garam sedikit. Kalau lebih enak lagi dikasih daun kunyit sedikit saja. Ya, jangan lupa garam. Nanti garam kan bisa dicicip lagi rasanya. Ini saya 2 sendok teh. Gula nih buat penyedap rasa. Jadi saya itu kalau masak nggak pernah pakai penyedap rasa. Penyedap rasanya hanya gula. Nih kasih 2 sendok ini, 2 sendok teh. Nggak sampai 2 sendok teh sebenarnya. Ya, ini nggak perlu terlalu diaduk-aduk karena ini nanti kita akan sedikit kering ya, karena saya pengennya bikin kalio jengkol ya. Kalau kalio jengkol itu santannya sedikit kering, jadi nggak perlu terlalu diaduk-aduk. Tuh. Nah, ini tadi agak lama merebusnya karena ternyata jengkolnya benar-benar tua, jadi memang bagus. Oke, karena ini sudah mendidih, saya akan masukkan cabai rawit ya, supaya nanti rasanya akan menyatu di dalam gulai. Nah, itu kan jadi manis ya. Jadi kalau makanan itu rahasianya baik untuk dihidangkan maupun dimasak harus ada merah-merahnya. Itu ciri khas masakan Padang. Jadi dia ada merah-merahnya sehingga
bikin orang ngiler. Kalau nggak ada merahnya perasaan itu jadinya nggak terlalu srek gitu ya melihatnya. Nah, ini sebenarnya ini sudah matang ya, karena jengkolnya sudah direbusnya lama lagi. Kemudian ada daun singkongnya juga sudah direbus, tapi karena memang saya ingin membuatnya sedikit lebih kering ya, sebentar lagi kita akan koreksi rasa. Kita tunggu. Saya selalu suka pakai belanga ini kalau masak. Kenapa? Karena rasanya kalau di belanga ini lebih enak daripada di teflon atau di tempat biasa. Ya kalau di koli biasa itu memang enak juga. Cuma ini karena ada rasa-rasa tanahnya mungkin ya. Karena ini belanga ini memang saya khusus bawa ini dari Padang. Jadi kalau masak gulai apapun itu, masak singgang khas Payakumbuh, biasanya saya di dalam ini saja. Jadi lebih enak tuh. Wah, aromanya sudah mulai tercium. Sudah bikin lapar. Bisa dilihat. Ini nanti paling enak pasangannya kalau bikin gulai jengkol sama daun singkong ini ikan. Kebetulan tadi saya sudah menggoreng ikan. Ya, ini tadi saya sudah menggoreng ikan tenggiri ya dengan tahu dicabein. Itu ya, saya putuskan tidak usah membuat kalio jengkol karena itu terlalu lama. Ya, gulai ini aja. Gulai jengkol, kalau kalio membutuhkan waktu lebih lama lagi. Ini sudah saya cicip, tadi sudah saya koreksi rasanya, alhamdulillah sudah enak ya. Dan ini tadi temannya ikan tenggiri yang dicabein dengan tahu. Nah, ini sudah masak ya, sudah mulai berminyak. Jadi kalau rahasianya kalau gulai itu masak, dia sudah mulai agak berminyak. Nah, ini sudah terlihat minyaknya sudah keluar. Ininya juga, jadi apinya juga tidak boleh terlalu besar kalau menggulai itu, supaya dia halis, dia tercampur, teraduk dengan baik. Oke, sekarang saya akan matikan api dan saya akan menatanya di piring. Ya, alhamdulillah ini sudah matang, sudah saya tata di piring, dan bisa setelah ini langsung makan siang. Ya, ini ya rahasianya tadi pakai rawit, jadi kelihatannya itu lebih bergairah tuh kan, daripada tidak ada merah-merahnya, kelihatannya juga kurang sedap. Nah, itu rahasianya. Jadi rahasia masakan gulai-gulai ikan, kemudian jengkol atau daun-daunan yang membuat resepnya itu enak adalah dicampur dengan udang rebon. Jadi tidak perlu pakai penyedap rasa, karena kalau pakai penyedap itu kan ya banyak efek sampingnya ya, bisa kanker, bisa membuat otak anak jadi lemah berpikir dan segala macam. Nah, kemudian bawang merahnya juga harus banyak, itu rahasianya. Ya, sekian ya vlog saya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat yang menonton, dan kalau mau request masakan Padang yang lain silahkan. Ya, sampai jumpa. Assalamualaikum.